Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam utamanya, sehingga kita masih diberikan kekuatan menjalankan risalah mulia yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang Ummahatul Firaq, yaitu tentang induk dari golongan sesat. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas induk dari semua golongan sesat yang ada di dunia ini, khususnya dalam agama Islam. Sebenarnya tumbuhnya firqah-firqah dalam tubuh umat Islam pada zaman sekarang ini tidak terlepas dari firqah-firqah sesat yang muncul pada zaman dahulu. Tidak terlepas dari firqah terdahulu. Ya, jadi adanya paham-paham atau golongan sesat pada zaman ini muncul tidak terlepas dari firqah-firqah sesat zaman dahulu, ya. Di antara mereka ada yang masih menggunakan nama yang sama dan yang lainnya menggunakan nama yang berbeda. Hadirin sekalian, di antara mereka masih menggunakan nama yang sama seperti persis dengan nama sebagaimana nama firqah induk mereka. Dan ada juga yang berubah nama. Namun pada hakikatnya sama, ya, dari sisi fikrah dan juga akidahnya. Imam Syatibi menegaskan dengan perkataannya, Imam Asy-Syatibi pernah mengatakan bahwa para ulama berpendapat bahwa usulul bid'ah atau pokok-pokok bid'ah itu ada 4, ya. Dan ke-72 golongan
yang ada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah bermuara pada 4 firqah ini. Imam Asy-Syatibi bilang ada 4 pokok-pokok bid'ah ya, atau yang disebut dengan usulul bid'ah. Yang pertama yaitu Khawarij. Kemudian ada Rafidhah. Kemudian ada Qadariyah. Kemudian ada selanjutnya adalah Murji'ah. Menurut Imam Asy-Syatibi, menurut beliau bahwa para ulama berpendapat terkait usulul bid'ah ini atau pokok-pokok bid'ah itu ada 4. Dan ke-72 golongan yang ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, menurut beliau bermuara pada 4 firqah ini. Yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Rafidhah, yang kemudian yang ketiga Qadariyah, 4 Murji'ah. Hadirin sekalian, jelas ya menurut Imam Syatibi bahwa inilah yang disebut dengan induk dari golongan sesat atau yang disebut dengan ummahatul firaq. Tetapi sebagian ulama menambahkan firqah lain dari 4 firqah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi ya. Ada penambahan dari firqah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Ya, menurut sebagian ulama menambahkan bahwa selain daripada firqah yang 4 ini, mereka menambahkan selainnya adalah Jahmiyah. Kemudian ada Zabariyah. Kemudian ada Mu'tazilah. Kemudian ada Nazariyah. Kalau dijumlahkan berarti ada 8 ummahatul firaq. Berarti ada 8 jumlah dari induk dari semua golongan yang sesat. Hadirin sekalian, dari 4 atau 8 ummahatul firaq ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ada yang masih menggunakan nama yang sama, Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Nazariyah. Seperti Rafidhah masih ada sampai sekarang ya, bagian dari sekte Syiah ya. Yang akan kita bahas nanti, Syiah itu terbagi atau terpecah kembali menjadi beberapa lagi ya. Salah satunya adalah Syiah Rafidhah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang 72 golongan ini bisa dihukumi kafir atau fasik? Bagaimana kedudukan mereka dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hadirin sekalian,
ke-72 golongan ini memang mendapatkan ancaman neraka ya, sesuai dengan hadis yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, namun bukan berarti mereka telah keluar dari Islam ya, dan dinyatakan kafir. Jadi golongan-golongan ini apakah mereka terhukumi kafir? Karena yang setelah kita ketahui bersama ya, apalagi di zaman sekarang, banyak dari golongan tertentu mengkafirkan golongan yang lain ya, antar golongan saling mengkafir-kafirkan. Pertanyaannya, apakah memang betul mereka kafir? Nah, pertanyaan ini tentu saja harus kita jawab dengan beberapa pendapat atau anasir dari Rasulullah SAW ya. Jadi dari 8 Ummahatul Firaq ini, induknya dia akan terpecah menjadi 72 golongan, bahkan lebih hingga sampai zaman sekarang ya. Lalu pertanyaannya, apakah mereka sudah keluar dari Islam dinyatakan kafir? Ternyata belum tentu ya, namun bukan berarti mereka telah keluar dari Islam dan dinyatakan kafir ya. Karena beberapa sebab ya. Jawabannya bukan berarti kafir. Ini jawabannya. Kenapa jawabannya bukan berarti kafir? Karena kita akan menelisik beberapa pendapat dari Rasulullah SAW sendiri. Kemudian walaupun dalam perkembangannya dari 72 golongan ini ternyata ada yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan mencoba membahas itu di selanjutnya. Ini kenapa bukan berarti kafir? Karena ada beberapa alasan ya, ada beberapa sebab. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali mengancam para pelaku perbuatan maksiat dengan ancaman neraka. Ya. Rasulullah SAW dalam beberapa keterangan melalui hadisnya beberapa kali mengancam para pelaku perbuatan maksiat dengan ancaman neraka. Seperti orang yang meminum minuman keras, berzina, ya. Kemudian pemakan harta riba, kemudian membunuh ya. Akan tetapi dalam hal ini ulama bersepakat bahwa mereka tidak sampai dihukumi kafir, ya.
tidak sampai dihukumi kafir dalam satu keterangan. Ini ya. Itu keterangan yang pertama. Kemudian keterangan yang kedua, di sebuah hadis atau di beberapa keterangan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka umatku, yang berarti ulama bersepakat bahwa mereka masih dalam Islam, ya, masih beragama Islam atau masih Muslim. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyebutkan semuanya di neraka. Rasulullah menyebutkan semuanya di neraka. Di keterangan ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa kaitannya hadis iftiraqul firaq ini menyebutkan semuanya di neraka. Ya. Beliau tidak menyebutkan semuanya kekal di neraka. Ini kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan semuanya kekal di neraka, tapi hanya semuanya di neraka. Oleh sebab itu, ulama memandang bahwa ini artinya tidak semua sekte ini kafir, ya. Tidak semua kafir. Kalau kafir kan sudah jelas ya, dia akan kekal di neraka. Ya, berarti tidak semuanya sekte ini kafir yang menyebabkan mereka kekal di neraka. Sebagaimana yang kita ketahui, Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa kafir ini kekal selamanya di neraka, sedangkan Muslim tidak kekal di dalam neraka. Hadirin sekalian yang berbahagia, itulah penyebab kenapa mereka tidak terhukum sebagai kafir, ya. Karena ada beberapa pendapat tadi melalui hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebabkan mereka tidak bisa dihukumi kafir atau tidak semuanya kafir, ya. Akan tetapi nanti di perjalanan ada sesuai dengan perkembangannya, ada sekte dari mereka yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin sekalian, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa barang siapa menganggap 72 golongan ini kafir, berarti telah menyelisih Al-Quran. Beliau berpendapat kalau kita atau barang siapa yang menghukumi mereka kafir, maka berarti kita telah menyelisihi Al-Quran, ya. Al-Quran, Sunnah, ijma para sahabat. Dan
ijma para keempat mazhabnya, ijma 4 mazhab serta imam-imam yang lain ya. Karena menurut Imam Ibnu Taimiyah tidak didapatkan di antara mereka yang mengkafirkan 72 golongan ini ya, baik itu sahabat maupun ulama 4 imam mazhab dan imam-imam yang lainnya, tidak didapatkan di antara mereka yang mengkafirkan 72 golongan tersebut atau 72 firqah tersebut. Justru dari golongan tersebutlah muncul sikap saling mengkafirkan ya. Justru kebalikannya ya. Kebalikannya. Malah 72 golongan itu yang saling mengkafirkan. Seperti halnya Khawarij ya. Seperti halnya Khawarij. Ya. Ini bisa kita dapati di kitab Minhajus Sunnah. Kemudian namun dalam perkembangannya ada di antara golongan ini yang keluar dari Islam atau bisa dihukumi kafir ya. Ibnu Mubarak secara tegas menyatakan bahwa Jahmiyah bukan dari ajaran Islam ya. Dan menurut perkembangannya mereka ada yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dari yang keluar dari Islam atau kafir. Ibnu Mubarak secara tegas menyatakan bahwa contohnya adalah Jahmiyah. Kemudian menurut beliau Jahmiyah ini bukan dari ajaran Islam ya. Mereka telah murtad dan kafir, kata Imam Ibnu Mubarak. Begitu juga Rafidah. Ini Rafidah. Ini sudah keluar menurut beliau dan beberapa ulama lain. Ini para ulama menyebutkan bahwa Syiah Rafidah hari ini sudah keluar jauh dari Islam. Termasuk yang jelas kekafirannya adalah ahlu bid'ah yang gulu atau ekstrim, yang bersikap berlebih-lebihan. Seperti ada yang namanya ululiyah, ya, ada yang kaum gulu ya. Ahlu bid'ah yang gulu. Ahlu bid'ah yang gulu. Nah, seperti halnya ululiyah, kemudian ada mansuriyah, kemudian ada kelompok-kelompok lain ya, dan kelompok-kelompok lain dari sufi, yaitu tarekat ekstrim ya, di mana mereka menyikapi hal-hal agama secara berlebihan, seperti paham hululiyah ya, yaitu paham manunggaling kaula dan gusti ya. Ini di mana ada pendapat bahwa paham ini berpendapat bahwa ada penyatuan diri terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, sehingga adanya muncul orang-orang yang mengaku Tuhan ya dalam kelompok
kelompok atau fikroh ini. Kemudian ada Mansuriyah yang menganggap pemimpinnya yaitu Abu Mansur Al-Azali sebagai nabi, ya. Di ahlu bid'ah yang gulu, ya, yang lain selain Rafidah itu contohnya adalah Hululiyah dan Mansuriyah, ya. Akibat dari sikap yang berlebihan terhadap contohnya mengkultuskan seseorang yang dimuliakan, entah itu wali, habib, atau yang lainnya, sehingga mereka menganggap yang ditokohkannya itu adalah seorang nabi. Kemudian ada Hululiyah yang memiliki paham manunggaling kaula dan gusti, yaitu menyatunya diri kepada Tuhan atau zat Tuhan, sehingga banyak yang mengaku Tuhan, ya. Nah, firqah ini juga tidak mengakui adanya surga dan neraka, ya. Kelompok Mansuriyah, yaitu pendirinya, pemimpinnya Mansur Al-Azali yang mengaku sebagai nabi, ini tidak mengakui adanya surga dan neraka, dan ini sangatlah jauh dari pemahaman Islam yang lurus, ya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Mubarak menganggap kelompok ini adalah bukan lagi sesat, tapi sudah keluar dari Islam atau kafir karena tidak menganggap adanya surga dan neraka. Mereka juga menghalalkan darah orang yang tidak sependapat dengan mereka, ekstrim. Dan ahli bid'ah lainnya yang bersikap gulu, baik yang bersifat individu atau kelompok. Demikian materi kita kali ini membahas tentang apa saja kelompok atau sekte sesat yang termasuk dari ummahatul firaq atau induk dari golongan yang sesat. Tadi disebutkan ada 4, ya, menurut Imam Asy-Syatibi dan ulama-ulama yang lain. Para ulama menurut beliau berpendapat, ya, asal mula atau induk kemudian berkembang sampai zaman sekarang induk aliran sesat adalah Khawarij, ya, Rafidah, Qadariyah, dan Murji'ah. Kemudian ada penambahan lain dari ulama-ulama, yaitu ada Jahmiyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, kemudian ada Nazariyah, ya. Apakah mereka sesat? Tadi kita sudah menguraikan. Menurut pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak bisa dihukumi kafir, tapi tersesat atau menyimpang. Adapun perkembangannya ada yang keluar dari penyimpangannya, ya, sudah menyimpang kemudian keluar dari jalan yang lurus sehingga dihukumi kafir oleh para Ahlussunnah wal Jamaah karena dari paham-paham yang bertentangan, dan tidak hanya bertentangan tapi keluar dari ajaran Islam. Seperti tadi ada yang menganggap nabi, ya kan, ada yang menyatu dari dirinya dengan Tuhannya sehingga dia menganggap Tuhan, ya. Kemudian ada yang menganggap tokoh yang diagungkannya nabi dan Tuhan, ya. Oke, jadi Ahlussunnah tidak mengkafirkan yang 72 golongan itu, akan tetapi kebalikannya malah yang dari 72 golongan itulah yang saling mengkafirkan satu antara yang lainnya, ya. Demikian kita pembahasan ini tentang ummahatul firaq dan kedudukan mereka kafir atau tidak. Kemudian bagaimanakah sebenarnya sifat kelompok yang selamat atau yang disebut nanti istilah al-firqah an-najiyah. Apakah kita beda dengan yang 72 golongan itu? Apakah kita termasuk kelompok yang selamat? Insya Allah kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu bagaimanakah sifat kelompok yang selamat atau al-firqah an-najiyah di pertemuan selanjutnya.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.